Kalau diingat ya kayaknya pengen berhenti. Tapi pada saat kita pengen berhenti, duit udah banyak nih hilang. Kesempatan sudah kita bangun, kesempatan itu kita berkenalan dengan banyak orang. Tapi pelan-pelan dengan keyakinan bahwa apa yang sudah diambil orang pasti akan dikembalikan Tuhan. Tapi kalau kita berhenti, maka cara Tuhan mengembalikan kepada kita itu kan melalui kerja keras kita. Itulah keyakinan yang saya sangat yakinin. Nama lengkap saya Imbang Farlander Sudiarto Silitonga. Jadi lebih banyak orang itu mengenalnya Lander atau Imbang. Tapi nama di Yahoo saya dulunya itu ya Lander Sudiarto. Dan memulai usaha jualan telur dan nggak sampai setahun 2 tahun dari jualan telur, saya juga karena melihat dunia digital, saya tertarik mengaplikasikan ilmu saya jualan telur, dan terakhirnya saya mengkombinasikannya ke digital karena saya melihat banyak hal edukasi yang perlu saya bagi, bagaimana memulai jualan telur, dan dagang itu juga sering ketipu ya pada saat itu. Konsep usahanya lebih ke dagang ya, bisnis pertama ya, karena kita jualan telur. Jadi waktu itu kita kepikiran memang jualan telur supaya ada pendapatan harian, dan kita lah kombinasikan atau kita mix, kita juga nggarap dunia media atau kreatif. Awalnya saya itu berlokasi ya, jadi saya pertama membuka usaha itu pertama kali itu di Banyumanik, di Rasa Malaraya. Jadi saya ngontrak, saya pindah, dan sekarang kita punya tempat yang tetap itu di Kompleks Ruko Unit Taman Asri ya, nomor 8 Jalan Kompol R. Sukanto, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo. Usaha telur yang saya gelutin itu sudah kurang lebih itu udah hampir mau jalan tahun keempat, dan Lander Kreatif ya tahun ketiga. Jadi nggak jauh berdirinya Berkat Telur ya barengan tahun kemudian saya harus nggarap dunia kreatif pada saat itu, karena saya seorang sales ya. Jadi saya lama sales, saya ingin memberikan edukasi bagaimana cara jualan mencapai target, karena tantangan orang jualan itu pertama ya malu karena produknya mahal, karena produknya belum tentu diterima, atau ya secara pribadi kan nggak semua orang bisa ngobrol atau meyakinkan orang. Jadi saya memulai usaha ini pertama yang mendasarinya adalah saya berpikiran pada saat itu saya kerja di satu bank, ya baliknya malam, dan saya juga boros, dan saya pernah berpikir umur 55 tahun saya akan pensiun, dan kalau skill saya tidak saya mulai dari sekarang, saya khawatir pada saat umur 55 tahun saya nggak punya tenaga lagi untuk memulainya. Pada saat itu menjadi keputusan saya harus berani bertindak atau ya just do it. Ya namanya usaha ya, jadi kalau usaha itu kita selalu ada masalah. Jadi masalah-masalah yang dihadapin itu nggak satu atau dua, bisa ya SDM, bisa kita sendiri, bisa di internal yaitu di keluarga kita atau sama istri atau sama siapapun. Sehingga ya solusi-solusi itu ya kadang-kadang ketemunya ya kalau nggak kita baca buku sendiri, dari diri sendiri, atau melihat motivasi orang lain. Tapi yang saya dapat ya kita harus banyak diskusi. Walaupun kita banyak diskusi kan banyak masukan-masukannya, dan masukan-masukan itu belum tentu relate dengan kita. Tapi intinya dari semua solusi itu kita diskusi ke teman, ya kamu harus berjuang, kamu harus melangkah, kamu harus bisa menerobos kendala-kendala yang kita alami di dalam memulai usaha itu. Peluang pertama kali
saya tangkap ya sebelum memulai bisnis ini, waktu itu saya berpikir gini, saya pernah kerja di bank, saya pernah jualan, saya punya kecakapan dalam komunikasi, saya punya kecakapan di dalam mempengaruhi orang. Saya pikir ini adalah salah satu peluang yang harus saya bagi. Dan kenapa jual telur, ini idenya juga menarik. Ini idenya dari temen nih, ngobrol setelah kita mau pensiun dini itu. Jadi kita sering nongkrong ya, karena sebulan sebelum efektif pensiun kita sering diskusi. Dan pada saat diskusi malam itu ya ada temen ide setelah masa pensiun dini ini, ya dia jualan telur. Karena saya sempat juga ke Kalimantan cari arwana. Kita 2 bulan di situ dan rugi sampai 2 miliar, dan itu sangat-sangat luar biasa ya pelajarannya. Dan setelah saya pulang dari Kalimantan, pelajaran baru yang saya dapat, saya nggak cocok nih main di ikan, karena ikan itu ternyata persiapannya sebelum dikirim pun keluar kota itu kita 24 jam tidak bisa tidur, karena jam kargo juga jam 3 pagi berangkat. Dan saya melihat itu, ya inilah telur yang jadi jalan saya. Langkah yang kita ambil pertama ya pada saat kita sudah memutuskan pensiun dini itu, pertama ya nanya teman. Nanya teman, ada nggak kenal yang jualan telur, yang punya kandang. Ya waktu itu teman jawab ya ada gitu. Pas disebutnya ada, ya kita berangkat ya ke Ungaran. Pada saat itu berangkat, kita lihat kandangnya. Dan kita tanpa berpikir panjang kita ambil. Waktu itu masih ada 90 kilo. Nah kalau 10 kilo itu hitungannya kan pakai peti ya. Jadi pakai peti itu isinya 10 kilo. Pas kita bawa, saya bawa 30 kilo ke rumah. Nah waktu ingin menjualnya itu suatu langkah yang saya pikir nggak ada yang beli, ini gimana ini gitu. Udah waktu itu langsung kita beli, saya jalan untuk menawarkan ke orang. Itu yang pertama saya lakukan, dan ternyata banyak yang nolak, nggak ada yang beli. Karena harganya beda ya, karena banyak paguyupannya beda-beda. Dan itu sangat ingin pada saat itu ya capek juga, waduh. Ternyata nggak segampang yang kita bayangin. Tapi kan kita sudah keluar dari bank, ya mau nggak mau lah jalan. Nah, membangun usaha ini kadang nggak segampang teori yang kita sebut ya. Teori sih sebenarnya ya mungkin sebagai acuan-acuan kita melalui tahapan. Tapi pada saat kita melalui tahapan pertama, kadang-kadang nggak seperti di teori, kita akan muncul di tahapan kedua enggak. Karena bisa jadi tahapan kedua nggak kita laluin. Jadi tahapan pertama ya jauh lah dari sangat-sangat teorinya. Jadi saya lakukan pada saat itu ya sudah, saya jualan. Saya tawarin, malamnya jualan juga, nawarin ya ke nasi goreng. Dan yang jelas kayaknya waktu itu saya bukanya 24 jam sih. Itu langkah yang paling gila saya lakukan dari beberapa tahapan yang disebut-sebutkan atau yang saya dapat dari beberapa ya orang-orang yang memberi masukan. Pengalaman titik terendah adalah kolaps 500 juta tadi Arwana 2M dan telur ya hampir 500 juta. Keyakinan kita untuk bangkit itu kayaknya nggak ada ya, karena kalau kita membayangkan duit sebanyak itu hilang, berat. Tapi pada saat itu waktu saya lagi titik terendah COVID ya, jadi banyak beberapa kita punya mitra, rekanan yang kita mungkin vendor, tiba-tiba purchasingnya udah nggak ada lagi, udah maaf kata meninggal gara-gara COVID. Dan itu sangat paling mungkin bukan terendah lagi lah, udah terminus dalam paling bawah gitu ya. Tapi pada saat itu saya hanya punya keyakinan ya kita nggak mau game over, ini usaha harus jalan. Karena memang yang dihadapin siapapun ya termasuk saya adalah bagaimana memang melewatin turbulensi daripada titik terbawah ini. Caranya bangkit, saya lihat anak-anak ya, lihat keluarga, karena pendidikan mereka. Yang kedua, banyak orang yang percaya sama kita, khususnya orang tua, percaya dengan keputusan kita. Jadi ya pasti adalah ya cemoan-cemoan yang mencibir. Dan itu yang mau tidak mau kita jadikan nutrisi untuk kebangkitan kita. Kenapa dibilang nutrisi ya karena jangan sampai cemoan-cemoan mereka itu terbukti bahwa saya secara pribadi ini tidak mampu dagang, tidak mampu memulai bisnis. Jadi pada saat itu kita bayangkan, suka tidak suka dengan kelemahan yang kita miliki, bertahap kita harus memang bangkit, belajar mencari alternatif yang lain. Sebenarnya kalau keuntungan telur ini nggak bisa dibilang untung ya, apalagi kita distributor. Karena sebenarnya telur ini kita hanya memindahkan dari produsen
ke konsumen. Sebenarnya masa panennya nggak ada. Masa panen itu adanya, artinya masa keuntungan kita yang paling banyak itu di mana? Ya, masa keuntungan yang paling banyak itu hanya di produsen. Kalau kita distributor nggak ada, yang penting lancar dan persaingan juga cukup ketat. Jadi pada saat persaingan cukup ketat itu ya kita harus pintar-pintar bagaimana membaca peluang segmentasi yang lain kita garap. Sebenarnya telur kita itu dengan telur yang lain ada bedanya ya. Jadi kalau di telur yang saya jual itu punya identitas yang berbeda dengan telur yang biasa. Tapi kita nggak ribet karena telur yang kita jual ini sebenarnya premium. Tapi saya nggak pernah mengatakan ini premium karena ya saya tidak ingin membatasin orang siapapun mengkonsumsi barang-barang yang bagus. Karena pada dasarnya kan kita pengen kualitas bagus ya. Jadi kata premium saya hindarin dan pemeliharaannya juga nggak susah atau merawat atau karena kita sebenarnya beli dari produsen dan bawa ke ruko atau kios dan kita tinggal jual. Nah, yang saya gelutin sebenarnya kadang-kadang saya memberi motivasi ke orang. Cuma pada saat itu, saya pada saat ingin memberi motivasi ke orang kan, orang banyak bertanya, apa sih yang sudah dimulain, apa yang sudah dibangun. Sehingga pada saat itu saya jual telur, saya juga dari pensiun dini. Saya ingin men-sharing bahwa pensiun dini dari bank itu ya sebenarnya nggak ada masalah. Mau dari pekerjaan manapun nggak ada masalah. Sehingga ya saya ya melakukan itu sebagai langkah pada saat saya memberi motivasi. Saya sudah pernah memulai yang baru. Nah, dari telur ini saya sering berbagi cerita. Saya membuka ya Lander Kreatif ya. Lander Kreatif saya buka sebagai galeri. Saya pengen kalau ngobrol ke orang itu tidak hanya saya sampai ke 1A selesai baru ke B lagi ngobrol. Ya saya pengen siapa aja bisa diskusi dengan saya dan melihatnya ada di Instagram atau melihatnya di YouTube atau melihatnya bagaimana sih sebuah pesan sampai ke negeri yang paling jauh di luar Semarang dan mereka bisa lihat apa sih buktinya sehingga pada saat itu ya itu yang membuat saya telur dan Lander Kreatif adalah satu bisnis yang beriringan. Nah, Lander Kreatif ini punya keseruan sendiri ya. Jadi pertanyaannya gitu, kenapa sih namanya Lander aja? Karena pada saat itu sih sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri aja. Jadi kita tidak ingin eksis untuk ke industri. Jadi orang bertanya ya kadang-kadang narsis banget sih. Yang saya sih bukan narsis ya, tadi saya pengen berbagi cerita itu. Dan ketepatan nama saya Lander, dari kecil Lander, dan di Yahoo ya kita orang-orang lama kan Yahoo, jadi Yahoo itu Lander Sudiarto. Ya udah saya pakai aja nama ini dan Lander sekarang menjadi sebuah industri yang kita ada beberapa klien yang kliennya ya saya pikir kembali lagi saya membuktikan bagaimana sih membranding orang. Jadi membranding orang itu ya antara teori yang kita tahu, kita juga sebagai praktisi adalah orang yang memberlakukan atau yang melakukan dari nol sampai berhasil dan kita membranding orang, membranding produk karena dari jualan itu ya saya lebih banyak dari kreativitas saya di Lander Kreatif yang memperkenalkan ke banyak orang. Malah kadang-kadang orang kalau taunya Lander Kreatif itu bukan tempat buat konten, taunya jualan telur malahan. Itu yang lebih familiar di kota Semarang. Nah, saya sebenarnya dibilang usaha yang berbeda karena kayaknya nggak berbeda ya. Kalau di Lander Kreatif semua orang udah banyak ya, konten kreator banyak. Cuma saya bilang saya berbeda dari saya di bank karena yang paling gampang itu adalah menjual kemampuan kita berkomunikasi dengan ilmu yang sudah pernah kita dapat. Ilmu yang kita dapat itu adalah dari jualan telur, membranding orang. Itu yang membuat saya senang bermain di situ karena melakukan sesuatu pekerjaan yang kita senang itu ya oke banget gitu. Jadi saya pikir Lander Kreatif itu adalah segmentasi yang punya pasar yang besar karena di kreativitas itu masing-masing konten kreator punya punya keseriusan yang berbeda-beda dan saya mengambilnya tentang UMKM, kewirausahaan, motivasi dan jualan sales dan paling serunya pada saat zaman Covid konten paling gampang diproduksi karena kita tidak perlu merepotkan orang dan kita tinggal hanya datang ke satu orang kita interview dan waktu itu kalau nggak salah saya pernah nginterview di zamannya Covid itu peti mati dan peti mati itu ternyata menjadi tontonan yang paling bagus pada saat itu di galeri YouTube saya sampai 122 ribuan kalau nggak salah. Tantangannya adalah rasa malas ya karena kalau kita terfokus kepada hasil karena kita akan membandingkan orang-orang sudah sukses. Jadi kita pasti akan ngedrop. Itu tantangan dari